Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Bagus Prasetya. Dan saya mendapatkan materi yaitu perlengkapan tambat dan labuh mooring dan anchoring yang berisikan perhitungan rantai dan kapasitas switch kekuatan mooring. Nah, daftar isi pada PowerPoint yang akan saya bawakan yang pertama yaitu ada jangkar, lalu rantai jangkar, mooring line, perhitungan panjang rantai jangkar, kapasitas switch atau wind slash, kekuatan mooring, yang terakhir lalu kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Tambat atau mooring dan labuh atau anchoring merupakan sistem penting untuk menjaga posisi kapal agar tetap aman saat standar di dermaga maupun saat berhenti di laut. Tambat yaitu mengikat kapal dengan mooring line agar tidak bergeser akibat arus angin atau gelombang. Labuh yaitu menggunakan jangkar dan rantai untuk menahan kapal di laut agar tidak hanyut. Kedua sistem ini harus dirancang sesuai standar keselamatan internasional, yaitu dengan regulasi IMO atau BKI, agar dapat menahan gaya lingkungan yang bekerja pada kapal. Jangkar adalah suatu alat yang terbuat dari logam, biasanya dari baja, yang digunakan untuk menahan kapal agar tetap pada posisi tertentu dengan mencengkram dasar laut. Jangkar bekerja dengan cara menyalurkan beban kapal melalui rantai atau tali jangkar sehingga gaya tarik kapal dapat dilawan oleh gaya tahan dari dasar laut. Itu cara kerjanya dengan diturunkannya hingga menancap dan mengait di dasar laut dengan bantuan berat rantai untuk memperbesar gaya cengkraman. Jenis jangkar yang sering digunakan di kapal niaga yaitu adalah stockless anchor yang umumnya dipakai di kapal besar karena praktis. Lalu Danforth anchor biasa digunakan karena dia ringan dan cocok untuk kapal kecil. Admiralty anchor yaitu klasik dengan batang silang, jarang dipakai di kapal modern. Fungsi jangkar secara garis besarnya yaitu memberi gaya tahan. Lalu rantai jangkar, yang pertama ada fungsinya untuk menghubungkan kapal dengan jangkar, memastikan jangkar tetap terikat kuat pada kapal, lalu menjaga stabilitas kapal saat berlabuh dan dalam kondisi arus angin dan gelombang, lalu menahan berat agar tarikan jangkar lebih mendatar. Lalu karakter dan strukturnya terbuat dari baja dengan kekuatan tarik tinggi, dibagi dalam segmen yang disebut sekel, kurang lebihnya panjangnya 27,5 meter per sekel. Diameter rantai disesuaikan dengan ukuran atau displacement kapal. Semakin besar kapal, maka semakin besar diameter dan berat rantai yang dibutuhkan. Lalu, panjang rantai ditentukan berdasarkan displacement kapal atau kedalaman laut. Praktis, panjang kurang lebihnya 5-7 kali kedalaman laut. Minimalnya 10 kali syarat kapal, dan ini sudah berdasarkan aturan BKI memastikan rantai cukup panjang untuk menahan kapal dengan aman. Mooring line digunakan untuk menambat kapal ke dermaga dan juga mempunyai fungsi yaitu menjaga kapal tetap sejajar, tidak bergeser, dan stabil saat proses bongkar muat. Bahan yang umum digunakan yaitu steel wire rope karena sangat kuat tetapi kaku dan berat, synthetic fiber rope atau nilon atau polypropylene itu biasanya karena ringan, elastis, mampu merendam hentakan. Jenis penempatan tali tambat yaitu headline and stand line, menjaga posisi memanjang kapal. Lalu ada brace line, menjaga kapal tetap dekat dengan dermaga. Yang terakhir lalu spring line, mencegah kapal bergerak maju mundur sepanjang dermaga. Ini merupakan perhitungan panjang rantai jangkar yang sudah standar dengan regulasi BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia.
Panjang rantai jangkar ditentukan dengan rumus L, dengan itu panjang rantai sama dengan K, konstantanya tergantung ukuran kapal, 3 akar del displacement. Panjang minimumnya yaitu 12 sekel untuk kapal besar. Lalu aturan praktisnya, panjang rantai 5-7 kali kedalaman tempat berlabuh. Minimal panjang rantai 10 kali syarat kapal. Kapasitas winch atau winch lines. Winch atau anchor winch lines adalah mesin untuk menarik, mengukur dan menahan rantai jangkar. Kapasitas winch harus sesuai dengan berat jangkar yang digunakan, breaking loads rantai jangkar, dan harus lebih besar dari gaya kerja. Lalu ada kondisi operasional, arus angin, dan kedalaman labuh, dan sesuai dengan standar IMO atau BKI. Winch harus bisa menarik jangkar kurang lebih 90 meter rantai secara kontinu. Kecepatan minimal penarikan rantai kurang lebih juga 9 meter per menit pada beban kerja. Keselamatan, winch harus dilengkapi dengan rem darurat dan sistem kontrol aman. Kekuatan mooring line harus dihitung agar mampu menahan gaya dari angin, arus, dan gelombang. Gaya total yang bekerja pada kapal dapat dihitung dengan rumus F sama dengan setengah kali P kali CD kali A kali V kuadrat, di mana F sama dengan gaya, P sama dengan massa jenis fluida, CD adalah koefisien drag kapal, A adalah luas bidang yang terkena gaya, V yaitu kecepatan fluida. Hasil ini dibandingkan dengan break strength mooring line. Faktor keamanan safety factor sama dengan 1,5 sampai 2, artinya kekuatan tali harus 1,5 sampai 2 kali lebih besar daripada gaya yang bekerja. Kesimpulannya, perlengkapan tambat, mooring, dan labuh anchoring adalah komponen vital untuk keselamatan operasional. Jangkar dan rantai menentukan stabilitas kapal saat berlabuh. Mooring line menjaga kapal tetap aman saat standar di dermaga. Panjang rantai, kapasitas winch, dan kekuatan mooring line harus dihitung dengan regulasi BKI atau IMO. Keselamatan kapal sangat bergantung pada perencanaan dan penggunaan perlengkapan tambat labuh yang tepat. Sekian presentasi PowerPoint dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan cara bekerja pada mooring line itu sendiri. Salah. Baka tinanggal na. Baka pwede na ilain.